Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismiraya Asi dengan NIM 251080263 dari Program Studi Perbankan Syariah kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini merupakan bagian dari matematika ekonomi yang membahas bagaimana konsep integral digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama ada fungsi biaya. Fungsi biaya digunakan untuk menghitung total biaya produksi dari suatu fungsi biaya marginal atau marginal cost yang telah diketahui. Dalam matematika ekonomi, total biaya diperoleh dengan mengintegralkan fungsi biaya marginal. Integral digunakan untuk mencari total cost dari fungsi marginal cost. Secara sederhana, integral membantu perusahaan mengetahui seluruh biaya yang harus dikeluarkan ketika memproduksi sejumlah barang tertentu. Di PPT tersebut terdapat 4 contoh, yaitu pabrik sepatu dan biaya produksi, perusahaan transportasi online, klinik rumah sakit, dan UMKM produksi makanan. Di sini saya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama ada kita dapat lihat nih dari pabrik sepatu. Jika diketahui biaya marginalnya adalah MC sama dengan 3Q kuadrat plus 4I plus 10, maka perusahaan dapat menggunakan integral untuk memperoleh total biaya produksi dengan mengetahui total biaya tersebut. Manajer dapat menentukan harga pokok produksi dan harga jual yang sesuai. Contoh lainnya terdapat pada perusahaan transportasi online seperti Gojek atau Grab. Perusahaan menggunakan integral untuk menghitung total biaya operasional dari ribuan perjalanan setiap hari sehingga dapat menentukan tarif layanan yang tepat. Mengapa integral penting dalam menentukan fungsi biaya? Yang pertama dari MC ke TC. Dalam praktik bisnis, data yang sering tersedia adalah biaya marginal atau MC dikurangi biaya tambahan produksi 1 unit. Dengan mengintegralkan MC, perusahaan bisa menghitung total cost tanpa harus menghitung satu persatu biaya tiap unit. Yang kedua ada optimasi anggaran pemerintah. Pemerintah menggunakan integral untuk menghitung total pengeluaran program subsidi. Jika biaya subsidi per penerima dinyatakan sebagai fungsi Hi, total subsidi sama dengan integral MC dhi dari 0 sampai jumlah penerima. Yang ketiga ada di perbankan syariah, yaitu di biaya dana. Bank syariah menghitung total biaya dana atau cost of fund dari fungsi marginal cost. Dari fungsi marginal ini membantu, jadi integral itu membantu menentukan nisbah bagi hasil yang optimal agar nasabah tetap untung dan bank tetap sehat secara finansial. Oke, yang selanjutnya ada menentukan BEP atau break even point. Setelah TC diketahui, perusahaan bisa menghitung titik impas, yaitu kapan total revenue atau total cost. Ini sangat krusial bagi UMKM dan startup untuk menentukan target penjualan minimum. Yang selanjutnya ada proyek konstruksi dan infrastruktur. Kontraktor menghitung total biaya konstruksi jembatan atau jalan dengan mengintegralkan fungsi biaya material dan tenaga kerja terhadap panjang atau volume pekerjaan. Ini membantu estimasi anggaran proyek secara akurat. Dan yang terakhir ada biaya pertanian dengan biaya input maksud saya. Petani modern mengintegralkan fungsi biaya pupuk atau air per hektar terhadap luas lahan. Hasil integral adalah total biaya input pertanian digunakan untuk perencanaan usaha tani dan pengajuan kredit ke bank. Yang kedua ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan digunakan untuk menghitung total pendapatan atau total revenue dari fungsi penerimaan marginal atau marginal revenue yang telah diketahui. Dalam matematika ekonomi, total penerimaan diperoleh dengan mengintegralkan fungsi penerimaan marginal. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama ada marketplace, dan kedua ada platform streaming musik, yang ketiga ada hotel dan pariwisata, dan yang keempat ada perusahaan kelapa sawit.
Nah, saya akan menjelaskan 2 contoh saja nih. Sebagai contohnya itu yang pertama ada marketplace atau misalkan tuh Tokopedia atau Shopee gitu ya. Dapat menghitung total pendapatan yang diperoleh dari transaksi para penjual dan pembeli. Dengan mengetahui fungsi penerimaan, perusahaan dapat menentukan strategi bisnis yang mampu meningkatkan pendapatan. Contoh lainnya adalah platform streaming musik seperti Spotify yang menggunakan data penerimaan untuk mengetahui apakah penambahan pelanggan masih memberikan keuntungan yang optimal. Dalam dunia perbankan syariah, fungsi penerimaan juga digunakan untuk menghitung total pendapatan pembiayaan sehingga bank dapat menentukan target pembiayaan yang sesuai. Selanjutnya ada bagaimana fungsi penerimaan digunakan dalam keputusan bisnis nyata. Yang pertama ada telekomunikasi, yaitu pendapatan layanan. Operator seluler, Telkomsel atau XL mengintegralkan MR paket data untuk menghitung total pendapatan bulanan. Jika MR sama dengan 30 min 0,01 Hi, maka TR sama dengan 30 Hi min 0,005 Hi kuadrat. Data ini mendukung perencanaan investasi jaringan 5G. Yang kedua ada perusahaan energi, yaitu penjualan BBM. Pertamina menghitung total penerimaan dari penjualan BBM subsidi dan non-subsidi. Diintegralkan TR membantu simulasi pendapatan pada bagian skenario harga dan volume yang digunakan dalam RAPBN. Yang ketiga ada perguruan tinggi dengan penerimaan SPP. Kampus menghitung dari TR dan SPP dibagi MR sama dengan penerimaan dari setiap mahasiswa tambahan. Integral TR membantu proyeksi pendapatan tahunan untuk perencanaan anggaran operasional dan beasiswa. Kemudian ada bank syariah dengan pendapatan margin. Bank menghitung total pendapatan margin murabahah menggunakan integral. Jika pendapatan per nasabah tambahan menurun seiring volume, jadi TR sama dengan integral MR DI ini membantu menentukan target pembiayaan tahunan. Kemudian ada logistik dan supply chain. Perusahaan logistik seperti JNE atau Si Cepat mengintegralkan MR per pengiriman untuk menghitung total pendapatan pada kapasitas tertentu, berguna untuk negosiasi kontrak jangka panjang dengan e-commerce. Dan yang terakhir ada koperasi pertanian. Koperasi tani mengintegralkan MR penjualan gabah untuk menghitung total penerimaan musim panen. Digunakan untuk menentukan harga jual kolektif dan merencanakan distribusi hasil ke anggota koperasi. Melalui fungsi penerimaan, perusahaan dapat merencanakan strategi penjualan dan memaksimalkan keuntungan secara lebih efektif. Yang ketiga ada surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga pasar yang sebenarnya dibayar. Dalam matematika ekonomi, surplus konsumen dihitung menggunakan integral pada kurva permintaan. Konsep ini menunjukkan besarnya keuntungan atau manfaat yang diperoleh konsumen ketika mendapatkan barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari yang mereka perkirakan gitu. Surplus konsumen atau CS adalah selisih antara harga tertinggi yang bersedia dibayar konsumen dengan harga pasar yang sebenarnya. Nah, di sini ada 4 contoh. Yang pertama ada konsumen pro smartphone, yang kedua ada promo atau diskon belanja, yang ketiga transportasi publik bersubsidi, dan yang keempat obat generik BPJS. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 contoh. Misalkan seseorang bersedia membeli sebuah smartphone dengan harga 8 juta rupiah. Namun harga pasarnya itu sebenarnya cuma 6 juta rupiah. Selisih sebesar 2 juta rupiah tersebut merupakan surplus konsumen. Dan contoh lainnya dapat ditemukan pada program subsidi pemerintah, seperti tarif transportasi umum atau layanan kesehatan BPJS. Masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar karena harga yang dibayar lebih rendah dibandingkan dengan harga yang mereka rasakan. Selanjutnya, mengapa surplus konsumen penting dalam analisis kebijakan dan bisnis?
Yang pertama ada penetapan harga optimal toko. Toko yang terlalu murah memberikan CS besar ke konsumen, tetapi profit kecil. Kalau terlalu mahal juga konsumen pergi. Dengan integral kurva demand, pemilik toko menentukan harga yang menyeimbangkan CS dan profit. Yang kedua ada harga tiket konser atau event. Promotor menjual tiket konser di berbagai kelas dan harga. Penonton yang bersedia bayar 2 juta tapi dapat tiket 500.000 memiliki CS 1,5 juta. Promotor menghitung CS total untuk merancang strategi early bird dan VIP pricing. Yang ketiga ada buku teks dan literasi. Program buku murah pemerintah menciptakan CS besar bagi siswa. Kementerian Pendidikan menghitung CS dari seluruh penerima bantuan buku untuk mengatur efektivitas program dan mengalokasikan anggaran. Yang selanjutnya ada tarif listrik PLN. PLN menetapkan tarif listrik berjenjang, yaitu pelanggan daya 450 membayar lebih murah. Jadi CS mereka itu besar. PLN menghitung CS setiap segmen menggunakan integral untuk simulasi dampak kenaikan tarif pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada subsidi perumahan atau KPR syariah. Pemerintah melalui VLPP memberikan KPR syariah atau bunga rendah dengan CS sama dengan selisih antara cicilan pasar dengan cicilan bersubsidi. Integral CS membantu Kemen PUPR mengevaluasi dampak program terhadap daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir ada subsidi BBM dan energi. Saat harga Pertalite lebih murah dari harga perekonomian, surplus konsumen sangat besar. Pemerintah menggunakan integral untuk menghitung total CS yang dinikmati masyarakat sebagai dasar keputusan subsidi versus kompensasi langsung. Oleh karena itu, surplus konsumen sering digunakan pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program subsidi dan kebijakan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, ada surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara harga pasar yang diterima produsen dengan harga minimum yang bersedia diterima produsen untuk menjual produknya. Dalam matematika ekonomi, surplus produsen dihitung menggunakan integral pada kurva penawaran. Konsep ini menggambarkan keuntungan tambahan yang diperoleh produsen karena dapat menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya minimum yang harus mereka keluarkan. Surplus produsen adalah sisi antara harga pasar yang diterima produsen dengan harga minimum yang bersedia diterima oleh produsen. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama ada petani padi dan harga gabah, yang kedua ada nelayan dan penjualan ikan, yang ketiga ada produsen tekstil dengan ekspor, dan yang keempat ada startup dan layanan SAS. Nah, di sini saya menjelaskan 2 contoh. Seorang petani bersedia menjual gabah dengan harga minimal Rp3.500 per kilogram, tetapi harga pasar mencapai Rp5.000 per kilogram. Selisih harga tersebut menjadi surplus produsen. Contoh lainnya terdapat pada industri tekstil, peternakan, maupun perusahaan teknologi yang mampu menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biaya produksinya. Nah, bagaimana surplus produsen mempengaruhi keputusan produksi dan kebijakan? Nah, yang pertama itu ada produsen energi terbarukan. Produsen solar panel bersedia jual listrik mulai Rp800 per kWh. Namun, feed-in tarif pemerintah adalah Rp1.500 per kWh. PS besar mendorong investasi energi surya. PLN menghitung PS untuk merencanakan skema pembelian listrik dari PLTS rakyat. Yang kedua ada industri peternakan sapi. Peternak bersedia jual daging sapi mulai dari Rp80.000 per kilo, itu biaya produksi, dan harga pasarnya itu Rp130.000 per kilo, sama dengan Rp50.000 per kilo. Kementan menggunakan integral PS untuk menilai dampak kebijakan impor daging terhadap produsen lokal. Dan yang ketiga ada perbankan dengan margin pembiayaan. Bank syariah
membiayai nasabah dengan cost of fund 6%, nisbah pembiayaan 12%, jadi marginnya itu 6%. Integral PS akan seluruh portofolio, total pendapatan margin digunakan untuk evaluasi kecukupan modal dan profitabilitas bank. Yang ketiga ada developer property. Developer membangun rumah dengan biaya 200 juta, jualnya itu 350 juta. PS-nya itu 150 juta per unit. Integral PS akan atas seluruh unit memberi gambaran total keuntungan proyek. Analisis ini digunakan untuk kelayakan proyek perumahan. Yang selanjutnya ada produsen obat herbal. UMKM jamu tradisional memproduksi dengan biaya Rp5.000 per botol dan dijual Rp25.000 per botol. PS-nya itu besar. Integral PS digunakan oleh asosiasi usaha untuk menentukan strategi harga kolektif dan negosiasi masuk ke jaringan minimarket. Dan yang terakhir ada industri telekomunikasi. Operator menggunakan biaya jaringan misalkan Rp100 per menit. Jual layanan Rp300 per menit. PS-nya itu Rp200 per menit. Integral PS terhadap total menit panggilan sama dengan total laba operasional. Digunakan untuk justifikasi ekspansi infrastruktur ke daerah terpencil. Nah, informasi mengenai seluruh produsen sangat penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga minimum, subsidi, dan juga intensif bagi pelaku usaha. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integral memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi dan bisnis. Fungsi biaya digunakan untuk menghitung total biaya produksi, fungsi penerimaan digunakan untuk menghitung total pendapatan, surplus konsumen digunakan untuk mengukur manfaat yang diperoleh konsumen, sedangkan surplus produsen digunakan untuk mengukur keuntungan yang diperoleh produsen. Melalui konsep-konsep tersebut, integral membantu perusahaan, konsumen, maupun pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat dan efisien. Dengan demikian, integral bukan hanya teori matematika semata, tetapi juga merupakan alat analisis yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah. Demikian presentasi mengenai penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya integral dalam berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.